Komo itu klub profesional, bukan panti sosial. Saya setuju kalau pemain yang memiliki kualitas lah yang bisa bermain di Komo. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua terus bergulir ya masalah tentang seolah-olah ingin menitipkan pemain di Komo gitu kan. Ini juga sebenarnya udah di konfirmasi oleh Pak Erick Thohir. Saya yakin yang punya Komo, begitupun pengusaha-pengusaha Indonesia yang memiliki klub di luar negeri sekarang sedang berusaha bersinergi bersama PSSI untuk sedikitnya berkontribusi terhadap persepak bolaan Indonesia. Bentuk kontribusi itu bukan selalu harus menitipkan pemain ya teman-teman. Contoh sekarang di mana timnas Indonesia muda, Garuda Muda kan ikut buat Taulan Cup kan di luar negeri. Dan Komo siap memfasilitasi. Itu kan salah satu bentuk bagaimana Komo ini berkontribusi kepada sepak bola Indonesia. Jadi bukan mentang-mentang tentang menitipkan saja. Ingat, yang punya Manchester City, yang punya KVR dulu pemain Malaysia, nggak ada yang ditipin. Nggak ada juga gitu pengusaha-pengusaha di Asia Tenggara yang punya klub yang lebih besar dari Komo. Mereka dengan mudahnya menitipkan pemain-pemain di Komo gitu kan. Di Komo, maksudnya di tim-tim mereka yang dimiliki. Nah, masalahnya kita itu bukan menitipkan seharusnya perkataannya, tapi membuka ruang sedikit untuk memberikan kesempatan kepada para pemain-pemain Indonesia yang memang layak seenggaknya mengikuti trial lah di sana gitu. Dan itu pun saya yakin pihak Komo pun lebih profesional, lebih mengetahui masalah sepak bola dibandingkan saya lah khususnya ya, yang mereka juga pasti ada rasa ke NKRI-nya untuk mengorbitkan beberapa pemain dari Indonesia agar bisa berprestasi, agar bisa bermain di klub-klub yang memang dari segi kualitas liganya lebih baik, sehingga itu bisa membawa kebaikan kepada sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia ya teman-teman. Cuman mungkin masalah kemarin itu saya setuju dengan beberapa statement dari pihak Komo yang bahwa mereka itu klub profesional, harus mencari pemain yang memang memiliki kualitas agar bisa mengangkat tim. Apalagi kan kita tahu regulasi di Liga Italia ini cukup bisa dibilang ketat gitu kan, apalagi untuk pemain yang non Eropa. Jadi mereka akan memaksimalkan pemain-pemain yang asli dari Italia dulu gitu kan. Apalagi Komo ini memiliki akademi yang dimana pemain-pemain di akademinya ini bertahun-tahun bahkan mungkin puluhan tahun mereka berusaha untuk bisa masuk ke Komo agar bisa masuk skuad Komo, yang dimana itu juga akan menguntungkan bagi Komo karena dari segi regulasi lebih mudah tadi, mungkin dari segi harga juga tidak terlalu mahal dan semacamnya. Jadi pemain atau tim-tim Liga Italia ini akan memanfaatkan sebaik mungkin regulasi pemain asing non-Eropa ini yang non-Eropa yang benar-benar berkualitas dan bisa mengangkat tim. Nah, apakah itu ada di Indonesia? Ya, mereka yang lebih tahu itu kan secara statistik bagaimana permainan para pemain-pemain di Indonesia. Nah, tapi ini juga ada statement kan dari pihak Komo kalau mereka sebenarnya cukup tertarik dengan Rafael Strike katanya. Tapi itu juga Rafael Strike harus bisa bersaing di sana karena kita tahu Komo sekarang sedang berusaha mencari striker-striker yang saya yakin teman-teman udah sangat pada tahu dan sangat gemilang gitu kan di dunia sepak bola. Ada Icardi, ada Belotti juga, dan mereka dan pemain timnas Indonesia harus bisa bersaing di situ karena Komo juga nggak mau bawa pemain Indonesia tapi hanya pemain cadangan yang nggak main-main gitu kan. Mereka dikasih waktu mungkin 2-5 bulan untuk bisa membuktikan kalau ada progres, mereka juga pasti akan mendapatkan kesempatan. Dan saya setuju karena dengan statement ini, dengan cara seperti ini akan membuat para pemain Indonesia itu memiliki motivasi untuk bisa bersaing dengan siapapun pesaingnya di klub manapun, termasuk di Komo ataupun di klub-klub lain. Saya yakinilah, dalam relung hati saya yang paling dalam, saya yakini pihak Komo pun atau pihak klub-klub lain pun yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia pasti sangat ingin bisa membantu persepak bolaan Indonesia. Tapi sisi industrialnya tidak boleh dihilangkan juga, seperti statement saya yang tadi saya sebutkan bahwa ini tuh klub profesional. Mereka beli klub itu untuk berbisnis salah satunya, bukan panti sosial.
Kalau seandainya dengan masuknya para pemain Indonesia ke tim mereka, maaf misalkan karena kualitasnya kurang bagus sehingga mereka terdegradasi lagi, kan ini bikin klub itu jadi industrialnya kalah juga gitu kan berbisnisnya. Tambah ke depannya tidak bisa lagi berkontribusi kepada sepak bola Indonesia nantinya. Nah, jadi bagi saya yakin Pak Erick Thohir pun akan melakukan pertemuan-pertemuan di belakang layar yang tidak kita ketahui agar mereka, tim seperti Como ini yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia bisa berkontribusi kepada sepak bola di Indonesia. Mungkin seenggaknya kayak seperti yang saya sebutkan di Taulan CAF ini ngasih fasilitas, itu kan lebih enak tuh. Biaya mungkin saja Indonesia nggak ngeluarin untuk masalah sewa lapangan misalkan, karena udah ditanggung Como. Ini kan luar biasa banget gitu kontribusinya. Apa sih yang nggak butuh uang di era sekarang, termasuk PSSI juga pasti butuh dana yang besar gitu kan untuk bisa memberikan kontribusi atau fasilitas yang bagus kepada timnas Indonesia. Dan salah satunya dengan ini, dengan bekerja sama dengan pihak Como. Dan sisanya mungkin bisa lah pihak-pihak seperti Como ini melakukan trial kepada pemain-pemain muda Indonesia agar mereka seenggaknya mencicipi dan tahu bagaimana standarisasi tim-tim kelas Eropa. Seenggaknya itu dulu lah, biar kayak pemain Indonesia tuh nanti bisa ngerasain, oh ternyata gini ya main di klub Eropa. Passingnya harus tambah keras ya, agility-nya harus tambah kuat ya, sprint-sprintnya harus tambah hebat ya. Karena saya berkaca dari apa yang diucapkan oleh Hernando Ari setelah dia melakukan laga uji coba melawan Argentina saat FIFA Matchday. Hernando paham bahwa kualitas sepak bola dunia itu sangat-sangat tinggi kualitasnya. Saya yakin paham. Tapi ketika Hernando akhirnya merasakan di atas lapangan, kata Hernando, yang biasanya saya build up, ngasih passing itu dengan kadar bobot passing seperti ini udah cukup, tiba-tiba saat melawan Argentina katanya baru saja bola itu dipegang di kaki saya udah di-press habis-habisan. Sementara passing saya juga cepat banget para pemain Argentina untuk berusaha memotong passing yang dilakukan oleh Hernando. Itu Hernando loh yang bilang. Dan dari situ katanya Hernando mulai terbuka pemikirannya bahwa oh iya, kualitas sepak bola dunia ini sangat-sangat tinggi dan Hernando harus bisa lebih baik. Nah, seenggaknya para pemain Indonesia itu bisa merasakan itulah gitu. Ketika trial mereka tahu ternyata sepak bola dunia itu tinggi banget kualitasnya. Kita nggak bisa kalau seandainya cara latihan, cara makanya gini-gini aja untuk bisa mencapai kualitas permainan yang seperti ini. Seenggaknya kayak gitu dulu lah. Dan saya yakin juga Como begitupun pihak-pihak terkait PSSI Exco akan berusahakan agar bisa memanfaatkan para pengusaha-pengusaha yang memiliki klub di luar negeri untuk berkontribusi terhadap sepak bola Indonesia. Assalamualaikum.